Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Permatasari. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS. Nomor 1 diminta untuk membuat sebuah judul dan kerangka berpikir dari data yang sudah dilampirkan. Ini datanya, maka saya menggunakan Draw.io untuk memperjelas penjelasan saya. Pada data yang dilampirkan terdapat dua variabel yang saya gambarkan menjadi lingkaran. Yang pertama, budaya organisasi yang berperan sebagai variabel X atau variabel independen. Dan juga variabel kedua, loyalitas yang berperan sebagai variabel Y atau variabel dependen. Pada sebuah penelitian, variabel independen atau variabel bebas menurut Sugiono adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Maka kita taruh variabel budaya organisasi di sebelah kiri. Lalu variabel dependen atau variabel terikat menurut Sugiono, variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka kita taruh variabel loyalitas di sebelah kanan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat kerangka berpikir yang dihasilkan adalah seperti ini, di mana variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Jadi saya bisa menarik kesimpulan dari kerangka berpikir ini, yaitu analisa pengaruh budaya organisasi pada perusahaan XYZ terhadap loyalitas pelanggan. Selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dan validitas variabel X dan Y. Yang pertama, kita menguji validitasnya. Di sini bisa dilihat tabelnya. Terdapat budaya organisasi sebagai variabel X yang terdiri dari 6 indikator. Dan loyalitas sebagai variabel Y yang terdiri dari 4 indikator. Nah, kita masukkan data indikator X dan Y tersebut ke dalam SPSS di variabel view. Kemudian, kita lengkapi data tersebut di data view. Untuk menguji validitas, kita klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Kita pindahkan nilai dan total ke dalam kotak di kanan. Setting correlation harus menggunakan Pearson, lalu klik OK. Setelah datanya keluar, SPSS akan menampilkan hasil outputnya. Untuk mengetahui data ini valid atau tidak, kita membandingkan total X1 pada X1 atau yang disebut R hitung dengan R tabel. Menurut Sugiono, apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka indikator tersebut valid. Seperti berikut, bisa dilihat bahwa R hitung yang dimiliki X1 adalah 771 yang disebut 0,771. Maka kita coba lihat R tabelnya. Dengan banyaknya responden atau N sebesar 33. Dengan signifikansi 5%. Untuk N sama dengan 33 itu didapat dari N dikurang 2 menurut Sugiono. Karena responden kita 35, jadi 35 dikurang 2. Maka bisa dilihat R tabelnya di sini 0,344. Jadi bisa dilihat R hitungnya di sini 0,771, lebih besar dibandingkan dengan R tabel 0,344. Jadi dapat disimpulkan indikator X1 itu valid. Kita lanjut dengan uji reliabilitas variabel X dan Y. Jadi kita mengklik Analyze, Scale, lalu Reliability Analyze. Kemudian kita pindahkan ke kotak kanan tanpa menyertai total X dan total Y.
Lalu tekan pengaturan statistik, pilih scale it item delete, lalu continue. Nah, pilihan model harus alpha, lalu oke. Maka datanya akan keluar menampilkan hasil outputnya. Nah, untuk menguji apakah indikator tersebut reliable, dapat dilihat dari nilai konba alpha. Jika konba alpha lebih besar dari R tabel, maka indikator tersebut dikatakan reliable. Seperti berikut, bisa dilihat nilai konba alpha adalah 0,918 dan R tabel yang tadi masih sama, yaitu 0,344. Maka seperti yang kita lihat, nilai konba alpha lebih besar dari R tabel. Dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dapat dikatakan reliable. Selanjutnya nomor 3, kita melakukan uji deskriptif mean dan total per variabel. Setelah data dimasukkan di variabel view, desimal diubah menjadi 0. Lalu ke data view, klik analyze, pilih deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Pindahkan semua indikator ke kotak kanan tanpa menyertai total. Lalu klik option. Dan centang semuanya. Continue dan oke. Kemudian SPSS akan menampilkan hasil outputnya. Dapat dilihat bahwa subvariabel yang saya tangkap adalah sebuah indikator, yang dimana mean per indikator yaitu sebesar 3,53. Dengan melihat bahwa nilai terbesar adalah 4 dan nilai terkecilnya adalah 1, maka bisa diambil keputusan apabila min di atas 3 mengartikan bahwa responden setuju dengan butir kuesioner. Jadi, untuk subbab variabel dengan nilai min yang ditampilkan, responden setuju dengan butir kuesioner karena di atas 3. Untuk per variabel, nilai min akan dijumlahkan semua lalu dibagi dengan banyaknya indikator. Seperti contoh pada variabel Y, nilai min Y1, Y2, Y3, dan Y4 dijumlahkan menghasilkan 13,32 dan dibagi 4 akan menghasilkan total rata-rata min sebesar 3,33. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa responden telah setuju dengan butir kuesioner. Selanjutnya nomor 4, kita akan menguji koefisien korelasi dan koefisien determinasi variabel X dan Y. Pada pengujian ini, data yang digunakan adalah total X dan total Y. Kita masukkan total X dan total Y ke dalam SPSS di variabel view. Kemudian ke data view, dan kita lengkapi data tersebut. Untuk menguji koefisien korelasi, kita pilih Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Lalu pindahkan data yang kiri ke kotak yang kanan. Lalu klik Option. Centang means dan standard deviation, lalu Continue. Dan oke. Nah, hasil Pearson correlation total X dan Y pada tabel correlation harus sama menurut Afdol dan Sahlan. Di sini, Pearson correlation X dan Y adalah 777 yang dibaca 0,777. Jika kita buka tabel nilai korelasi sampel 0,777 dapat diinterpretasikan bahwa hubungan korelasinya sangat kuat. Lalu untuk korelasi determinasi,
Kita juga memakai total X dan Y. Kita pilih Analyze, Regression, lalu Linear. Total X masuk ke Independent, dan total Y masuk ke Dependent. Lalu klik Statistik, dan centang Estimates dan Model Fit. Lalu Continue. Lalu klik Plot, Sdresit untuk X, dan Zpred untuk Y. Lalu Next. Lalu di sini Dependent untuk X, dan Zpred untuk Y. Lalu klik Histogram dan Normal Probability Plot. Lalu Continue. Selanjutnya klik Save. Pada Predict Value, centang Unstandardized. Dan pada Prediction Intervals, centang Mean dan Individual. Continue, lalu OK. Lalu muncul hasil outputnya. Yang digunakan adalah R-square pada model summary. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Y terhadap X, hasil R-square dijadikan persen. Seperti yang saya tampilkan. Hasil R-square 604 dijadikan persen menjadi 60,4% dan tersisa 39,6%. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan 604% meningkat dan menurunnya variabel Y dipengaruhi oleh X, namun 39,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Yang terakhir adalah nomor 5, yaitu melakukan hasil uji F dan uji T. Saya akan membuat hipotesis terlebih dahulu, yaitu hipotesis 1 menjelaskan bahwa variabel budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Setelah data dimasukkan, klik Analyze, Regression, dan Linear. Masukkan X dan Y sesuaikan dengan perannya, seperti yang saya tampilkan. Total X berperan sebagai independen, dan total Y berperan sebagai dependen. Lalu klik OK. Untuk uji F, kita perlu membandingkan F-tabel dengan F-hitung. Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel, maka hipotesis diterima. Dapat kita lihat tabel ANOVA berdasarkan tabel output. Diketahui nilai F-hitung adalah sebesar 48,726. Untuk F-tabel, pertama kita lihat DF untuk pembilangnya yaitu 1. Kedua, kita lihat DF untuk penyebutnya yaitu total responden dikurang 1. Karena responden kita 35, dikurang 1 jadi 34. Dan kita lihat di F-tabel, responden sebanyak 34 itu berada di 4,13. Kita bandingkan F-hitung dengan F-tabel. Hasilnya menyatakan bahwa hipotesis diterima, karena F-hitung lebih besar dari F-tabel. Dengan kata lain, budaya organisasi atau X secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas atau Y. Selanjutnya, untuk uji T. Kita perlu membandingkan T-hitung dengan T-tabel. Apabila T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau hipotesis diterima. Dapat kita lihat di tabel koefisien, berdasarkan tabel output diketahui nilai T-hitung sebesar 6,980. Untuk T-tabel, seperti nomor sebelumnya dengan N sama dengan 33 dan signifikan 5%, T-tabel sebesar 0,344. Maka kita bandingkan T-hitung dengan T-tabel. Hasilnya menyatakan bahwa hipotesis diterima, karena T-hitung lebih besar daripada T-tabel. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap loyalitas.